Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab salah satu komentar dari rekan kita. Beliau mengalami suatu kendala, yaitu bercerita tentang seperti ini ya teman-teman. Jadi beliau ini Mas Adi ya kalau di sini, itu kemarin pada suatu hari lalu itu membuat adonan 3 kilo kan. Nah seperti itu. Kemudian rincian dari bahan yang digunakan itu adalah ragi instan 3 sendok teh, kemudian baking powder double acting 3 sendok makan, baking soda 2 sendok makan, takaran air 2200 cc. Nah, berdasarkan pengalaman 1 kilo untuk tepung protein tinggi, kebetulan beliau menggunakan merek Gerbang Jingga adalah 720 cc, tapi pada saat ngembang pas digoreng agak bantat. Apa permasalahannya Mas? Seperti itu. Nah, jadi teman-teman ya, perlu kita ketahui kalau bahan dasarnya itu yaitu tepung terigu itu semua sama ya teman-teman. Artinya hanya nanti itu perbedaan di kadar airnya seperti itu. Kalau upaya teman-teman menggunakan merek A atau menggunakan merek B, itu nanti kebiasaan dan kenyamanan masing-masing. Tetapi di sini yang perlu kita garis bawah ya teman-teman. Di sini Mas Adi menggunakan beberapa pengembang, yaitu pengembang ragi instan, kemudian baking powder dan baking soda. Nah, memang dalam beberapa tutorial itu teman-teman, saya juga pernah menyaksikan dan pernah juga menggunakan itu ketika menggunakan pengembang yang terlalu banyak seperti itu. Perlu teman-teman ketahui bahwa ragi instan itu adalah jenisnya pengembang juga, kemudian baking powder juga pengembang, dan baking soda juga adalah pengembang. Kalau menurut hemat saya, kalau teman-teman harus bisa memilih antara menggunakan ragi instan saja ataupun menggunakan baking powder atau juga baking soda kan seperti itu, karena memang sebenarnya mereka fungsinya berbeda-beda. Pernah saya jelaskan teman-teman ya, pada penggunaan ini ada teman-teman saya juga yang hanya menggunakan baking powder atau baking soda, sedangkan kalau kita sendiri hanya menggunakan ragi instan kan seperti itu mungkin indikasi yang membuat ini kan artinya terlalu banyak sistem pengembang ya. Belum lagi teman-teman kalau umpamanya menambahkan seperti ovalet atau sejenisnya atau SP sejenisnya, itu juga merupakan suatu hal yang untuk meningkatkan daya kembangnya roti ataupun bahan-bahan kue yang kita gunakan seperti itu. Nah, kemudian menjadi pertanyaannya ini adalah bantat setelah digoreng. Kemungkinan seperti itu ya teman-teman. Ada hal-hal yang perlu dikoreksi ketika membuat adonan itu sendiri. Terlalu banyak pengembang itu juga akan memperburuk suasana situasi dalam adonan, reaksi ya, terutama reaksi dalam sebuah adonan itu sendiri. Kalau menurut hemat saya itu tadi teman-teman ya, kita harus memilih salah satu pengembang saja. Ya memang saya yakin juga kalau itu teman-teman sudah ahli, sudah terbiasa menggunakan beberapa pengembang, itu tidak masalah. Tapi bagi kita yang biasa belum bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak mungkin, seperti contohnya adalah bantat ketika membuat adonan. Nah, bisa jadi kan faktor lain ya teman-teman. Faktor lain adalah cara kita membuat adonan itu sendiri ya. Jadi adonan itu pada saat kita membuat adonan terlihat sudah kalis, sudah ngembang, tetapi sampai di tempat bahkan setelah digoreng ternyata itu bantat kan seperti itu. Itu faktornya bukan itu saja. Mungkin teman-teman faktornya adalah mungkin ada kelupaan mentega, bisa jadi seperti itu. Atau memang teman-teman sendiri cara membuat adonannya itu tidak pas sehingga terjadilah tidak bantat. Saya juga pernah merasakan itu ya teman-teman. Artinya ketika kita membuat adonan kok sepertinya adonan ini sudah kalis gitu, sudah ngembang seperti itu, ternyata sampai di tempat penggorengan bahkan sudah digoreng itu akan nyilem ya, artinya akan tidak ngambang seperti itu kan. Kalau adonan itu, kalau roti goreng atau cakwe itu bagus, itu kan langsung naik ya, dengan dari minyak panas itu langsung naik. Nah, itu adalah beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui. Tapi seingat saya pernah kejadian seperti itu dengan waktu itu, yaitu menggunakan pengembang-pengembang yang terlalu banyak seperti itu, karena mereka itu kan reaksinya mungkin seperti apa ya, karena memang terlalu banyak pengembang. Sedangkan saya sendiri ya teman-teman, ketika saya membuat roti goreng ini atau cakwe, bayangkan dari 3 kilo ataupun 5 kilo cukup hanya dengan 1 sendok ataupun setengah sendok makan ya, satu sendok semakan untuk ukuran 3-5 kilo kan seperti itu untuk roti goreng. Kalau cakwe mungkin oke, kita banyakin, karena apa, cakwe itu biasanya apa ya, artinya kan ini kebanyakan bumbu ya teman-teman. Salah satunya adalah
bawang putih itu yang bisa mempengaruhi ya, seperti mempengaruhi overnya atau reaksinya itu terhambat, reaksi pengembangnya itu terhambat sehingga nantinya jadi bantat. Nah itu hal yang pokok ya teman-teman. Tapi menurut saya pribadi mungkin juga itu adalah Mas Adi ini sendiri cara membuat adonannya itu memang kurang pasan seperti itu. Kadang-kadang kalau belum terbiasa membuat adonan itu apa ya teman-teman, itu mungkin tekniknya itu kurang pas sehingga terlihat sudah seperti bantat, sudah kalis seperti itu, ternyata itu belum maksimal. Jadi saya hanya mengingatkan sekali lagi pengalaman ya teman-teman, dengan menggunakan, kalau tepung di sini kan menggunakan tepung protein tinggi ya, kebetulan beliau menggunakan merek Gerbang Jinjana. Sekali lagi, kalau masalah tepung ya, itu nanti kebiasaan masing-masing. Tetapi tepung ini juga bisa berpengaruh seperti ini. Tapi bukan berarti tidak bisa dipakai ya teman-teman. Artinya perubahan tepung bisa itu menghambat kita. Umpamanya hari ini ya, satu merek saja, jangankan kita di beda merek ya. Umpamanya saya sama-sama menggunakan Bogasari seperti itu. Kemarin saya menggunakan Cakra seperti itu. Nah, besoknya ternyata karena Cakra kehabisan, saya menggunakan segitiga biru. Nah, ini juga akan menghambat karena keterbiasaan kita. Umpamanya kalau menggunakan Cakra, umpamanya kita membuat roti goreng ya. Roti goreng umpamanya 3 kilo seperti itu. Kita memberikan air 1 liter. Nah, itu ketika kita menggunakan segitiga biru seperti itu akan lain, ada pengurangan air kan. Jadi kadar protein ini yang diserap oleh tepung itu sendiri akan berbeda, dan sehingga kita sendiri sebagai orang yang biasa menggunakan merek tertentu atau tepung tertentu, itu biasanya bahasanya itu kagol, artinya itu kebiasaan kita cara ngadanya. Dan tepung itu kan dengan daya serap air yang berbeda teman-teman, otomatis itu nanti teksturnya ataupun cara kita merasakan di tangan itu juga akan sangat berbeda. Ada yang sepertinya keras, jadi cara mengaduknya, cara bercampurnya itu kan agak beda ya teman. Sehingga kita juga harus biasa mensiasati seperti itu, karena memang perbedaan tepung ini sangat-sangat, perbedaan merek artinya teman, perbedaan merek tepung ini sangat mengganggu kita sebenarnya. Makanya kan biasanya kalau orang-orang itu ataupun teman-teman saya ya, ketika sudah menggunakan salah satu tepung, dia fanatis seperti itu. Saya juga seperti itu, walaupun saya walaupun saya tidak ada tepung Cakra seperti itu, saya menggunakan segitiga biru, saya menggunakan tepung Kompas, menggunakan tepung semacam dari Pangan Mas kalau dulu ya seperti itu, beruang biru, saya bisa. Tapi itu pasti ada perubahan-perubahan yang ya dikatakan bisa signifikan, karena kita harus menyesuaikan dulu kan seperti itu ya. Nah jadi menurut saya simpulannya adalah dari Mas Adi ini adalah satu, penggunaan ragi instan sendiri terlalu banyak. Kedua, bukan lagi pengembang ini yang terlalu banyak ya, karena kita bukan ahli. Kalau memang sudah ahlinya, sangat ahli dalam pembuatan adonan, tidak masalah menggunakan. Tapi kalau kita masih setengah-setengah ilmunya, masih setengah seperti saya saya sarankan untuk memilih saja ya, menggunakan ragi instan saja atau menggunakan baking powder atau baking soda, tetapi dengan tenggat waktu yang agak lama, karena beda. Ragi instan lebih cepat ya teman. Kalau menggunakan baking powder atau baking soda, dia ngembangnya akan sangat lama. Kalau dicampur pun tidak masalah, tetapi dengan kemampuan masnya sendiri atau kemampuan kita ya untuk mengolahnya itu. Karena kalau bahan terlalu banyak, kita tidak bisa membuat adonan itu dengan benar, itu akan menjadi gagal. Atau menteganya ya mas, menteganya itu kelupaan, bisa terjadi seperti itu sangat berpengaruh. Mentega itu sangat mempengaruhi pengembangan. Teman-teman membuat roti, membuat cakwe tanpa ada mentega itu, saya yakin tidak ngembang ya. Saya juga pernah membuktikan itu. Kemudian kalau pemberian air itu kan kita sendiri yang merasakan bagaimana daya serap tepung itu sendiri terhadap adonan yang kita buatkan seperti. Jadi menyesuaikan saja, tidak permasalahan. Tepung juga seperti itu. Kalau memang masnya sudah biasa menggunakan merek tertentu, ya sudah, tidak masalah. Yang penting bagaimana cara kita membuat adonan itu sudah benar. Jadi pengalaman yang saya rasakan, saya juga pernah seperti itu ya teman. Kendalanya adalah yang seperti saya sebutkan tadi. Nah jadi itu ya sedikit pencerahan dari saya, mungkin bisa dipahami, dimengerti, walaupun tidak, karena memang kalau tidak praktek langsung ya teman-teman seperti ini itu memang agak sedikit kesulitan. Tetapi setidaknya pengalaman seperti ini bisa membuat kita itu tahu ya, artinya kesalahan-kesalahan orang lain mungkin kita bisa memperbaiki lagi. Dan saya sendiri hanya sekedar menyarankan beberapa hal tadi
supaya ini dipertimbangkan ya, seperti itu. Kalau menurut saya yang penting cara membuat adonan saja yang harus benar ya, seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya buat teman-teman semua. Kita berjumpa lagi di tayangan dan video-video berikutnya.